Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Ramadan, NPM 2020 4350 1874, kelas R41. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi baris dan kolom, matriks ekuivalen, matriks elementer, dan ruang baris dan kolom. Yang pertama, transformasi elementer. Transformasi elementer yaitu penukaran tempat baris ke I dan baris ke J, ataupun penukaran kolom ke I dan kolom ke J yang ditulis HIJ untuk transformasi baris dan KIJ untuk transformasi kolom. Nah, di sini ada contoh penukaran baris. Nah, soalnya itu baris pertamanya itu adalah 1 2 0. Nah, baris keduanya 2 3 1, baris ketiganya 0 1 1. Nah, di sini keterangannya yang harus diubah itu maksudnya itu H 1 dan 2. Nah, berarti yang diubahnya itu berarti baris 1 dan baris kedua, yang berarti yang diubah, yang ditukar tuh penukaran tempat. Nah, berarti yang ditukar itu baris 1 dan baris kedua. Nah, di sini kita coba lihat dulu baris pertamanya itu 1 2 0. Nah, berarti kita ubah nih, berarti ditukar. Nah, baris ke satunya itu, nah kita lihat dulu. Nah, baris ke satunya itu berarti dia bertukar dengan baris yang kedua. Nah, jadi itu 1 2 0. Nah, duanya itu, baris keduanya itu ditukar menjadi baris pertama. Jadi 2 3 1. Jadi berarti menukar baris ke 1 matriks A dengan matriks kedua, dengan baris kedua. Jadi seperti itu. Jadi yang ditukar itu antara baris 1 dan baris kedua. Nah, di sini juga ada nih soal penukaran kolom. Nah, keterangannya kolomnya itu 1 2 0, kolom kedua 2 3 1, kolom ketiga 0 1 1. Nah, di sini keterangannya K 2 3 matriks A. Nah, berarti yang ditukar itu 2 dan 3 yang bertukar kolom. Nah, yang awalnya itu kolom 2 adalah 2 3 1. Nah, dia bertukar dengan kolom kedua. Nah, kolom keduanya itu menjadi 0 1 1. Nah, jadi bertukar dengan kolom yang kedua. Nah, kolom yang ketiganya itu yang awalnya 0 1 1 berubah jadi 2 3 1. Nah, jadi itu menjadi penukaran antara kolom 2 dan kolom 3. Memperkalikan baris ke I dengan suatu bilangan skalar H pangkat 1 0 ditulis HI pangkat H, dan memperkalikan kolom ke I dengan skalar K pangkat 1 0 ditulis KI pangkat K. Nah, ini ada contoh memperkalikan baris dan juga memperkalikan kolom. Nah, ini soalnya. Nah, jadi baris pertama itu 1 2 0 dan baris kedua itu 2 3 1. Nah, baris ketiga itu 0 1 1. Nah, di sini ada keterangannya juga nih. H 2 pangkat min 2. Nah, berarti H-nya itu yang diganti itu adalah baris kedua. Nah, baris kedua itu yang dikalikan dengan pangkat min 2. Nah, jadi yang dikalikan ini yang di sini yang dikalikan. Jadi 2 dikali 2 itu dikali min 2 sama dengan min 4. Nah, 3
dikali min 2 sama dengan min 6. Nah, 2 dikali 1 sama dengan min 2. Jadi seperti itu. Jadi yang dalam memperkalikan baris, kita kudu tahu juga apa nih keterangannya yang disuruh. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya memperkalikan kolom. Nah, di sini ada keterangannya K3 pangkat setengah. Nah, di mana kolom ketiga dikalikan setengah. Jadi kolom 3 nih yang kita kalikan dengan. Nah, kolom ketiga itu 0 1 1 dikalikan setengah. Nah, jadi kita kalikan 0 dikalikan setengah sama dengan 0. 1 dikalikan setengah sama dengan 1 sama dengan setengah. Nah, sama juga yang terakhir itu 1 dikalikan setengah sama dengan setengah. Jadi seperti itu untuk memperkalikan baris dan untuk memperkalikan kolom. Nah, pembahasan terakhir menambah kolom ke I dengan K kali kolom J yang ditulis KIJ pangkat K, dan menambah baris ke I dengan H kali baris ke J yang ditulis HIJ pangkat H. Nah, di sini ada contoh soal nih. Nah, baris pertama itu 1 2 0, baris keduanya itu 2 3 1, baris ketiga 0 1 1. Nah, ini ada keterangannya bahwa baris kedua ditambah minus 1 dikali baris 3. Nah, di sini baris keduanya yang mana? Nah, yang baris keduanya itu adalah 2 ditambah min 1 dikali, nah baris ketiganya itu ya yang angka pertamanya. Nah, berarti yang angka pertamanya itu berarti 0. Nah, jadi cara menghitungnya itu 2 ditambah minus 1 dikali 0 ya berarti hasilnya 0. Nah, karena apapun yang dikalikan 0 sama aja hasilnya 0. Nah, berarti 2 ditambah 0 sama dengan 2. Nah, untuk selanjutnya juga sama, cara menghitungnya tuh seperti ini. Nah, yang kita pakai itu dari penambahan baris, berarti yang ini nih yang kita pakai. Nah, jadi keterangannya itu adalah kolom 3 ditambah 2 dikali kolom 1. Nah, kolom 3 nya itu berarti 0 ditambah 2 dikali, nah kolom 1nya itu berarti 1. Nah, jadi 0 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, ini jadi hasilnya ini 2 gitu. Selanjutnya itu sama, cara menghitungnya seperti ini. Seperti itu. Untuk materi yang kedua yaitu matriks ekuivalen, di mana dua buah matriks A dan B disebut ekuivalen apabila salah satu dapat diperoleh dari yang lain dengan transformasi elementer terhadap baris dan kolom. Kalau transformasi elementer hanya terjadi pada baris, disebut elementer baris. Kalau terjadi pada kolom, disebut elementer kolom. Nah, di sini ada latihan soal nih. Periksalah apakah matriks A dan B itu ekuivalen. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah lihat pengertiannya, bahwa ekuivalen itu adalah penukaran baris A ke B, yang dimana ada persamaan baris atau kolom. Nah, di sini kita buktikan ada nggak baris yang sama
atau kolom. Nah, coba kita lihat. Coba kita buktikan ya. Nah, di soalnya yang itu di soal A, baris pertama itu 3 1 2. Nah, di soal yang di B itu kita lihat sama tidak. Oh, ternyata sama, 3 1 2. Nah, baris yang keduanya ini, oh berarti ada perbedaan nih. Coba kita lihat dulu, ada perbedaannya apa tidak. Nah, baris keduanya itu 4 2 0. 4 2 0. Nah, kita lihat dulu. Oh, ternyata beda baris. Nah, di B yang ini, baris kedua, di baris 2 yang A pindah jadi baris ketiga. Nah, tuh jadi baris ketiga dia. Nah, sedangkan di A, baris yang ketiga itu pindah ke baris yang B, yang baris ke baris B yang baris 2. Jadi seperti itu. Nah, jadi A dan B, matriks A dan B yang pada soal yang pertama atau soal yang A, nah ini berarti ekuivalen karena ada persamaan baris. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal 1 yang B. Nah, di sini yang B ini, kalau soalnya yaitu baris pertama 3 5 1. Nah, baris yang kedua 2 0 3. Nah, baris ketiga itu 5 5 4. Nah, coba kita buktikan ini ekuivalen atau tidak atau bukan. Nah, kita buktikan ya. Nah, di baris yang pertama 3 5 1. Nah, di B ini juga sama 3 5 1, berarti sama. Nah, di baris kedua 2 0 3. Coba kita lihat lagi yang di B-nya ini 2 0 3. Ada ya berarti. Nah, coba kita lihat baris yang ketiga. Nah, baris ketiganya itu 5 5 4. Nah, tapi yang di B-nya ini ternyata enggak ada 5 5 4, tapi yang ada 0 0 0. Berarti yang soal 1 yang B berarti bukan ekuivalen. Bukan ekuivalen karena dalam penjelasan ekuivalen itu pertukaran baris A ke B. Nah, ini penukaran itu sama. Nah, jadi soal 1 yang B ini bukan ekuivalen. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu matriks elementer. Matriks elementer adalah matriks identitas yang dikenai 1 kali OBE. Apa sih itu OBE? OBE itu adalah operasi baris elementer. Contohnya I3. I3-nya itu 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Nah, E23 yaitu 1 0 0 0 0 1 0 1 0. Jika E suatu matriks elementer berordo M kali M dan A suatu matriks berordo M kali N, maka EA hasilnya akan sama dengan matriks yang diperoleh dari A dengan melakukan operasi baris elementer yang sesuai. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya diketahui A 3 min 2 0 4 0 4 1 7 dan R-nya itu 2 3. Nah, kenapa? Nah, di sini ada contoh nih, diketahui A 3 minus 2 0 4 1 7. Nah, sedangkan R23, kenapa jadi R23? Jadi maksudnya itu pertukaran baris 2 dan 3. Nah, jadi 3 minus 2 1 7 0 4. Nah, jadi yang awalnya A itu
Nah, yang namanya A itu awalnya 04 dan 04 dan baris ketiganya itu 17. Nah, diubah nih, ditukar. Berubah jadinya dia di R23-nya itu jadi 17. Nah, dan baris ketiganya itu 04. Nah, jadi untuk selanjutnya itu kita hapus dulu ya. Nah, jadi yang E23-nya itu E23-nya itu dapat dari sini, dari atas sini itu E23. Sedangkan EA-nya itu dapat dari sini. Nah, terus E-nya ini dikalikan dengan A. Nah, A-nya ini yang ini A. Nah, jadi seperti. Nah, di sini sudah ada nih contohnya. Nih, di sini nih contohnya. Nah, jadi hasilnya itu 3 minus 2 1 704. Kenapa sih kok bisa hasilnya itu 3 2 1 704? Nah, jadi karena di sini, nah, jika A suatu jika A suatu matriks berordo M kali N, maka EA-nya hasilnya akan sama dengan matriks yang diperoleh dari A. Dari A ini. Nah, hasil dari A yang itu adalah yang ini. Jadi seperti itu, maka hasilnya tetap sama. Dan untuk pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang keempat, yaitu ruang baris dan kolom dari suatu matriks, yang dimana ruang baris atau ruang kolom dari matriks A M kali N adalah ruang vektor dari R pangkat N yang dibentuk oleh vektor baris dari A. Contohnya matriks A 2 3 1 2 1 2 5 4 8. Nah, jadi sebelum kita lanjut, gimana sih cara membedakan antara baris dan kolom? Nah, kalau baris itu dia itu ke samping. Untuk baris itu ke samping. Nah, sedangkan untuk kolom itu dia tuh turun ke bawah. Ya, kalau baris itu ke samping, kalau kolom itu turun ke bawah. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, ruang baris matriks A adalah, berarti tadi apa? Berarti ke samping ya. Tadi ke samping berarti 2 3 1 2 1 2 5 4 8. Nah, untuk ruang kolom dari matriks A, yaitu nih, kan kalau tadi baris itu ke samping. Nah, sekarang kolom itu ke bawah, berarti dia ke bawah. Berarti 2 2 2 5 3 1 4 1 2 8. Jadi seperti itu untuk ruang baris dan kolom dari suatu matriks. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.